Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam rekan-rekan semuanya. Salam sejahtera Waalaikumsalam. untuk kita semuanya yang telah hadir membersamai kegiatan pada malam hari ini, yaitu terkait dari training Power System Protection, yaitu Fundamental Simulation and Protection Device Sizing Day 1. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan juga selamat datang kita ucapkan kepada pemateri kita yang telah hadir, yaitu Bapak Rizky yang telah membersamai kita pada kesempatan malam hari ini. Semoga untuk di training Power System Protection Day 1 ini yang akan berkelanjutan beberapa hari ke depan memberikan dampak yang baik kepada kita semuanya dan mencapai output yang kita inginkan. Baik rekan-rekan semuanya, bagi rekan-rekan silakan untuk dapat mengkondisikan dirinya. Bagi yang tidak berhalangan, silakan boleh langsung diaktifkan kameranya dan juga bersama-sama kita dengarkan nantinya materi yang akan disampaikan oleh Bapak Insinyur Rizky Komarudin. Nah, untuk itu waktu dan kesempatan kita berikan kepada Bapak Insinyur Rizky Komarudin untuk menyampaikan materinya pada kesempatan kali ini. Kepada Bapak, kami persilakan. Terima kasih Mas Imarta, Mas, atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas antusias dari Bapak Ibu untuk mengikuti training pada sesi ini seperti itu. Nah, Belajar Elektro ini merupakan salah satu platform ya yang sering mengadakan training terkait dengan sistem tenaga listrik khususnya, kemudian renewable energy dan juga bidang-bidang kontrol yang memang aplikatif di industri. Oke, tadi untuk materinya sudah saya share ya di grup. Mungkin Bapak Ibu bisa mengulas dan mungkin apabila ada masukan dan juga diskusi ini tentu sangat terbuka. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan ya dari chat atau mungkin resen dan menyampaikan pada saat paparan berlangsung ataupun mulai sehingga paparan yang disampaikan ini bisa. Oke, langsung saja saya coba share screen untuk materinya. Jadi training pada malam hari ini adalah terkait dengan power system protection, terkait dengan fundamental, kemudian simulation and protection device sizing seperti itu. Nah, berikut terkait dengan profil saya ya mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengenal atau yang memang baru pertama kali ini bertemu dengan saya. Salam kenal Bapak Ibu dan terima kasih lagi saya ucapkan atas kesempatan untuk berbagi ya. Dan mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini lebih memiliki banyak pengalaman dan jam terbang dari saya dan mungkin juga terkait dengan expert di bidangnya seperti itu. Nah, saat ini saya tergabung di konsultan ya, Bapak Ibu. Saya bekerja di PT Prima Energy Consult untuk full time dan beberapa di hire ya untuk membantu dalam project-project seperti yang sekarang ini masih ongoing terkait dengan project data center, kemudian project bersama PLN Icon Plus untuk modernisasi ya atau smart grid yang memang sekarang ini dikembangkan dan juga virtual power plant ya ini dari Icon Plus memang ada inovasi ke arah sana jadi menuju ke digitalisasi dan memang smart grid ini sangat jadi pionir ya ke depannya ketika nanti grid-grid ini bisa dilihat secara real time untuk menganalisis dan juga mengoptimalkan yang memang ada beberapa kasus permasalahan di eh, masalah dari segi teknikal itu sendiri, kemudian dari segi losis, kemudian implementasi masif, bahkan sudah didukung dengan regulasi yang jelas ya di Permen ESDM nomor 2 tahun 2024
Kemudian nomor 5 tahun 2025 itu juga menyangkut terkait dengan EPT itu sendiri. Kemudian saat ini juga banyak proyek-proyek yang memang sedang dikembangkan ya terutama dari think tank atau dari ISR yang sering mengerjakan proyek-proyek yang memang unpredictable yang masih dalam tahap di PC lagi ada pekerjaan untuk offshore floating solar PV yang memang belum dikembangkan yang saat ini di Indonesia seperti itu. Kemudian untuk pendidikan terakhir saya di S2 dari Teknik Elektro ITB dan saat ini ongoing di program Doktoral Teknik Elektro dari Universitas Brawijaya. Kemudian sertifikasi dari asisten manajer bidang transmisi, bidang pemanfaatan tegangan rendah, kemudian eh, manajemen proyek Matya dari IMP dan juga sertifikasi dari PII. Nah, adapun untuk outline ya pada paparan training pada 3 hari ke depan yaitu terkait dengan fundamental electrical protection system, kemudian type of foul in power system, kemudian protection device, relay, CT, PT, circuit breaker, kemudian protection sizing and equipment selection, relay setting and coordination principle, protection simulation. Mungkin besok kita coba hands-on menggunakan software etap ya. Jadi tadi sudah saya share untuk single diagramnya. Di besok eh, bagaimana kita mensimulasikan untuk relay OCR 5051. Kemudian case study and common protection failures. Nah, ini untuk common protection failure nanti mungkin lebih ke arah proteksi koordinasi ya dengan menggunakan software etap seperti itu. Kemudian untuk referensi-referensi pendukung ini kemarin saya mengambil dari Practical Power System Protection dan memang banyak di sini. Kemudian juga dari IEEE 242 ini yang memang dasar ya terkait dengan protection and coordination in industrial and commercial power system. Nah, kemudian dari buku tersebut yang pertama tadi bahwa dijelaskan secara fungsi suatu proteksi pada sistem tenaga listrik ini adalah untuk mengamankan dari suatu sistem dan menjaga untuk kontinuitas suatu energi listrik. Kemudian yang kedua adalah untuk meminimize ya terjadinya damage dan juga repair cost. Nah, damage ini bisa bermacam-macam ya efeknya ya. Misalkan dari eh, pembebanan, kemudian dari inrush transformer, kemudian dari gangguan, kemudian dari eh, eksternal yang mungkin tidak kita ketahui. Sebagai contoh, misalkan ada banjir dan lain sebagainya. Kemudian juga repair cost, ini biaya repair ini juga menjadi pertimbangan. Kemudian yang ketiga adalah untuk memastikan keamanan dari suatu personel itu sendiri. Nah, biasanya untuk keamanan personel ini tentunya untuk level-level yang ada di operator, kemudian level maintenance. Nah, sehingga dari segi proteksi ini akan sangat berfungsi untuk memastikan keamanan dari operator atau personel tersebut. Sebagai contoh adalah pada saat kita berada di industri data center yang memang banyak sekali kubikel-kubikel dan juga pembebanan-pembebanan. Nah, jadi di data center ini ada kubikel, kemudian pembebanan pendingin berupa cerah, cerak, kemudian aliran aliran udara, kemudian ada beban IT load, mechanical load, lightning, hydrant, dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya karena kebutuhan
arusnya sangat besar. Ini biasanya bisa mencapai 4.000 hingga 5.000 ampere dengan tegangan kecil. Nah, ini tentunya juga penting untuk melakukan studi arc flash ya atau arc shock pada saat kita berada di dalam operasi data center tersebut. Nah, makanya studi discrimination study di dalam data center ini sangat penting ya. Nah, mungkin dari teman-teman yang masih fresh graduate dan ingin menambah pengalaman di data center nanti bisa kontak-kontak dengan saya. Jadi saat ini lagi ada project data center, jadi nanti bisa saling kolaborasi bersama. Nah, kemudian secara eh, basic ya, persyaratan yang memang harus butuhkan dalam suatu proteksi data center ini adalah terkait dengan selectivity. Nah, selectivity ini adalah bagaimana mendeteksi dan juga mengisolasi dari suatu area gangguan. Nah, selectivity ini tentunya nanti akan berpengaruh terhadap zonasi atau zona proteksi. Ketika ada gangguan, maka bagaimana area atau zona proteksi itu bekerja, bagaimana sequence-nya, dan juga bagaimana ketika zona itu memiliki banyak banyak percabangan seperti contohnya adalah di single line diagram yang ada di data center seperti itu. Kemudian untuk sistem yang besar seperti di PLN, nah ini juga tentunya selectivity ini sangat sangat dibutuhkan, terutama untuk sistem dengan tegangan yang besar seperti 275, 500 kV. Nah ini tentunya memiliki rentang proteksi tersendiri. Kemudian terkait dengan stability, yaitu untuk menjaga semua rangkaian ya ini masih dalam kondisi yang baik dan juga memastikan kontinuitas dari suatu supply. Kemudian speed, nah ini speed ini tentunya harus mempertimbangkan kecepatan. Nah, makanya biasanya pada saat kita men-setting time multiple setting ya atau TMS-nya itu sangat kecil sekali dengan memiliki grading waktu sesuai dengan standar di IEEE 242. Nah, biasanya untuk grading waktu ini bisa di 0,2 ataupun 0,3. Kemudian sensitivity. Nah, ini sensitivity ini ketika ada gangguan kecil, kemudian ada eh, abnormal ya dari suatu gangguan yang lebih full load seperti itu. Nah, ini tentu juga harus dipertimbangkan. Dan mungkin untuk tambahan yang kelima ini ada biaya. Nah, ini biasanya biaya juga dipertimbangkan ketika proteksi ini memang bagus, cepat, handal, namun harganya mahal. Nah, ini juga harus dipertimbangkan dengan harga dari kebutuhan yang dipertimbangkan. Sebagai contoh ada relay dari Factory A menawarkan satu relay ini memiliki beberapa fungsi, kemudian memiliki log gangguan dan juga bisa recovery sendiri. Nah, mungkin dengan fungsi yang sama di pabrikan lain tidak memiliki fungsi recovery. Nah, ini bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kecepatan ya. Tadi ini disebutkan bahwa speed is vital. Jadi memang kecepatan dalam melakukan proteksi ya atau melakukan area yang istilahnya mengisolasi ya mana-mana area yang terganggu dan mana-mana area yang memang masih dialiri arus listrik ini sangat penting seperti itu. Nah, makanya di sini ada beberapa pertimbangan ya, seperti proteksi ini seharusnya untuk bisa mengisolasi secara penuh, terutama terhadap damage dari lokasi gangguan. Nah, ini banyak energi gangguan ini bisa dari I kuadrat kali RF dikalikan waktu, seperti itu. Kemudian bahaya dari operasi personal, yang tadi ya, seperti flash pada saat energi yang sangat tinggi atau full load.
dalam durasi waktu yang cukup lama. Nah, mungkin Bapak Ibu atau teman-teman pernah mengalami atau pernah melihat ya di kondisi flash di dalam suatu switchgear itu bisa menyebabkan ledakan atau dentuman yang menyebabkan busur api yang cukup besar. Makanya dalam suatu studi art flash ini juga akan mempertimbangkan jarak dan juga uniform ya atau pakaian yang dipakai seperti APD ya. Bagaimana untuk topinya, bajunya, kemudian tools atau perangkatnya dan juga eh, kacamata penutup wajah seperti itu. Nah, ini selanjutnya adalah bahaya dari combustion atau kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan probability dari gangguan pertanahan seperti face healthy atau spinning fault. Kemudian juga beberapa stres dari mekanikal, kemudian stres thermal ini juga dapat menyebabkan fault current ya. Sebagai contoh, stres dari thermal atau mekanikal yang ada di kabel ini dapat menyebabkan eh, corona ya atau dapat menyebabkan terbakarnya dari suatu kabel atau konduktor itu sendiri. Nah, ini biasanya karena memang lokasinya, kemudian jarak yang berdekatan ataupun juga eh, tekukan ya dari suatu kabel yang dirancang tersebut. Oke, nah selanjutnya ini adalah terkait dengan quality. Jadi quality ini sangat bergantung pada kehandalan. Jadi kehandalan yang memang difokuskan pada quality. Nah, quality ini banyak sekali ya, mulai dari kualitas dari suatu sistem tenaga, kemudian quality dari suatu supply tenaga listrik ya, mulai dari harmonisa dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk quality atau reliability dalam suatu proteksi sistem tenaga listrik ini bergantung dari dependability dan juga security. Dependability ini adalah suatu kondisi yang memang harus trip ketika terpanggil seperti itu. Kemudian yang kedua adalah security. Jadi security. Nah, secara basic komponen di sini ada beberapa komponen utama yang menjadi proteksi. Yang pertama adalah voltage transformer atau transformer. Ya, Bapak Ibu pasti sudah memahami dari beberapa peralatan yang disebutkan dari suatu basic komponen ini. Yang pertama adalah CT dan VT yang digunakan sebagai sensing atau sinyal tripping ya dari suatu eh, peralatan atau sistem tenaga listrik yang memang arus di dalam atau arus yang mengalir di dalam suatu rangkaian tersebut cukup besar. Nah, sehingga membutuhkan CT yang arus konversinya ini bisa menyesuaikan dengan proteksi seperti itu. Kemudian dengan hal yang sama, jadi VT dan CT ini memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah sebagai eh, sensing ataupun pengukuran dan juga monitoring ya. Kemudian yang kedua adalah sinyal proteksi. Nah, yang selanjutnya adalah relay itu sendiri. Jadi relay ini yang memang berfungsi sebagai intelijen dalam membaca suatu gangguan berdasarkan dari jenis relaynya. Nama perkembangan relay ini sangat pesat ya, mulai dari relay mekanis, kemudian yang sekarang adalah relay digital atau yang disebut sebagai IED ya, atau Intelligent Electronic Device yang memang sudah canggih sekali. Jadi relay-relay tersebut dalam satu relay ini komponennya bisa berfungsi untuk beberapa
proteksi ya, yang biasanya secara common misalkan di relay di APP dengan tipe REB sekian seperti itu. Nah, ini bisa difungsikan sebagai fungsi OCR, kemudian fungsi distance atau fungsi diferensial seperti itu. Nah, ini tergantung dari jenis dan juga kapabilitasnya. Nah, biasanya untuk relay-relay yang memang di medium voltage, sebagai contoh di data center, ini satu jenis relay ini bisa untuk kegunaan fungsi-fungsi tersebut seperti itu. Kemudian juga bisa mengukur atau merecord dalam suatu gangguan yang terjadi di dalam suatu kelistrikan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah fuse. Jadi fuse ini bisa sebagai self-destructing ya, yang memang menjaga dari peralatan di downstream ya, terproteksi seperti itu. Kemudian circuit breaker yang memang sebagai ujung tombak ya, yang diberikan sinyal dari relay untuk melakukan perintah baik open maupun close seperti itu. Nah, ini biasanya dilihat dari kondisi kondisi yang ada di area. Seperti biasanya adalah pada saat terjadi gangguan. Nah, ini biasanya terjadi CP trip seperti itu. Kemudian ada DC baterai sini. Jadi DC baterai ini sebagai supporting ya, karena memang sebagai satu daya untuk peralatan-peralatan seperti relay, kemudian CP dan lain sebagainya. Kemudian ada konsekuensi dari gangguan. Jadi di sini ada abnormal arus yang sangat besar yang mengalir di